Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Demikianlah ma'asyiral muslimin, Rasulullah baginda yang mulia memulai khutbah-khutbah beliau, memulai ceramah-ceramah beliau dengan mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya tadi. Sehingga ini adalah tuntunan beliau. Ini adalah ajaran beliau. Ini adalah sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat salah, sangat tidak benar, sangat batil jika ada orang yang menyatakan apabila ada khatib atau dai memulai khutbahnya atau kajiannya dengan innal hamdalillah dan seterusnya tadi, berarti dia adalah kelompok yang bermasalah. Karena itu tadi adalah sunnah Rasulullah, tidak wajib. Namun itu adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita agungkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Jalla wa ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Karena dengan inilah, dengan amalan-amalan solehlah kita akan selamat di alam barzakh. Kita akan selamat di alam akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan amalan soleh Allah merahmati kita. Karena dengan amalan saleh Allah meridai kita. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah mudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan saleh. Semoga Allah istiqomahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu kuatkan kita untuk terus beramal dengan amalan yang Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah limpahkan pula kepada keluarga beliau yang beriman dan kepada seluruh sahabat beliau al-kiram dan umat beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Tirmidzi di dalam jami'-nya atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Tirmidzi, salah satu kitab hadis di mana ada hadis diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi. Abu Waqid Al-Laythi. Sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi di hadis tersebut menceritakan, beliau mengatakan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bil kufr." Kami pernah keluar bersama Rasulullah ke Hunain, perang. Ya. Berperang. Setelah berperang sudah pulang ya. Kemudian kata sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laythi, "Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bil kufr." Dan kami ketika itu baru saja meninggalkan kekufuran.
maksudnya baru saja masuk Islam. Jadi disebutkan bahwa mereka baru masuk Islam, jadi masih banyak hal yang belum diketahui. Masih banyak hal yang tidak diketahui. Kemudian kata sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi, "Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum." Dan orang-orang musyrikin, orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, mereka memiliki pohon yang namanya Zatu Anwar. Yang mana mereka, ini orang-orang musyrik ini, biasa duduk-duduk di sekitar pohon tersebut. Bertabarruk, ngalap berkah dari pohon tersebut. Mereka kaitkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka, supaya apa? Supaya berkah, supaya ketempelan berkah. Ini kelakuan orang-orang musyrik waktu itu. Kemudian, famarorna bisidratin, kami pun melewati pohon tersebut. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami pun berkata, wahai Rasulullah. Jadi Abu Waqid Al-Laitsi dan sebagian orang yang lain kagum kepada pohon tersebut. Akhirnya apa? Mereka berkata, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwar kama lahum dzatu anwar. Ya Rasulullah, buatkanlah kami dzatu anwar. Tadi nama pohon tadi. Buatkanlah kami dzatu anwar sebagaimana mereka punya dzatu anwar. Jadi buatkan kami pohon juga supaya kami bertabaruk, nyari berkah, ngalap berkah di situ. Kemudian apa tanggapan Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kaget, tercengang. Lalu beliau mengatakan Allahu Akbar, yang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tercengang. Jadi mereka ini malah minta sesembahan selain Allah, yang dimintai keberkahan, ngalap berkah di situ. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir Allahu Akbar, innaha sunan. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah itu adalah jalannya atau kelakuannya orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani pun seperti itu. Lalu apa kata Rasulullah? Qultum walladzi nafsi biyadi, kama qalat banu Israil li Musa. Demi Allah, apa yang kalian ucapkan ini seperti ucapan Banu Israel kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan, atau seperti Tuhan mereka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarkabuna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Mencontoh orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrikin. Jadi ucapan Abu Waqid Al-Laitsi dan yang lainnya tadi dikatakan oleh Nabi seperti ucapan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, di mana kita tahu ma'asyiral muslimin, Nabi Musa dan kaumnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian kita tahu, kemudian dibelahkanlah lautan, kemudian mereka selamat, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Akhirnya mereka selamat. Mereka baru saja selamat, ya, kemudian mereka berjalanlah. Lalu mereka ini melihat ada orang-orang nyembah patung. Nyembah patung. Kemudian mereka merasa kagum. Lalu mereka pun berkata kepada Musa, wahai Musa, buatkan kami Tuhan seperti mereka. Patung buatkan juga. Akhirnya apa? Kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalau ini benar-benar kaum yang sangat bodoh. Baru saja melihat kemahagungan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kalian diselamatkan dari Firaun dan bala tentaranya. Diselamatkan oleh Allah Rabbul Alamin, kemudian kalian malah minta Tuhan selain Allah. Malah mau menyembah selain Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi banyak sekali faedah sebetulnya di dalam hadis ini. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, orang yang tidak paham ilmu agama maka bisa terjerumus kepada kesyirikan. Bisa terjerumus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya berbeda hukumnya di dalam Islam. Orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu. Orang yang tidak tahu ketika jatuh kepada kesalahan diberitahu. Diberitahu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita terus menambah keilmuan kita agar jangan sampai kita jatuh kepada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis yang mulia ini kita mendapatkan pelajaran
bahwa bertabarruk kepada pohon, ngalap berkah kepada pohon, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini seperti perbuatan orang-orang musyrikin dahulu. Dan memang demikian. Dan naas. Banyak orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, mengaku dirinya Islam, jatuh kepada hal ini. Kita sering dapati ma'asyiral muslimin di jalan-jalan atau di suatu kampung atau di suatu daerah ada pohon besar dikatakan keramat. Ini apa yang dilakukan? Persis seperti orang-orang musyrikin yang dikatakan oleh Nabi SAW di hadis ini. Mereka bertabarruk, mereka minta kepada pohon tersebut. Mereka minta keselamatan. Mereka yakini kalau seandainya tidak diselamatkan atau tidak diberi sesajen dan yang semacamnya, maka akan timbul ini dan itu. Fala haula wala quwwata illa billah. Banyak yang jatuh kepada hal ini. Oleh karena itu, ini kita sampaikan hadis sahih dari Imam Tirmidzi, di mana kata Nabi SAW, ini adalah perbuatan orang-orang musyrikin. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya yang semacam ini kita tinggalkan. Karena kita semua tahu di dalam ayat, orang yang jatuh kepada kesyirikan, dia mati di atas kesyirikan dan dia tidak bertobat sebelum itu, naudzubillah, bisa kekal dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, kata Allah, maka diharamkan surga untuknya dan tempat kembalinya adalah neraka dan kekal di dalamnya. Maka hati-hati hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu para ulama kita, para ustaz-ustaz yang mereka paham masalah ini, terus mengingatkan umat, terus mengingatkan kaum muslimin agar jangan sampai jatuh kepada perbuatan yang dimurkai Allah ini. Meskipun dimusuhi, meskipun dituduh macam-macam, namun tetap kebenaran harus disuarakan. Karena kita ingin masuk surga bersama-sama. Kita ingin selamat bersama-sama dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita punya keyakinan bahwa sesuatu itu bisa atau sesuatu itu berkah kecuali ada dalilnya dari Al-Qur'an atau dari hadis. Jadi perlu diingat bahwa menentukan sesuatu sebagai benda yang berkah itu harus ada dalilnya. Kenapa? Karena meyakini sesuatu memiliki keberkahan, ini perkara gaib. Ini termasuk perkara gaib. Dan perkara gaib kita tidak bisa tahu kecuali melalui Al-Qur'an atau hadis. Oleh karena itu kata para ulama akidah, apabila kita menetapkan sesuatu itu memiliki keberkahan, mendatangkan keselamatan kah, atau melancarkan rezeki kah, atau bisa menyembuhkan secara gaib, maka harus datangkan dalil dari Al-Quran atau dari hadis. Dan ini sangat bermanfaat ma'asyiral muslimin. Kita mengetahui kaidah ini, kaidah bahwa menetapkan sesuatu sebagai benda yang berkah harus ada dalilnya, sangat bermanfaat agar apa? Agar kita tidak mudah digoblok-goblokan atau dibodoh-bodohi oleh mereka-mereka yang jualan mengatasnamakan agama. Barang ini berkah, kain ini berkah, air ini berkah. Karena tidak gratis kebanyakan dan sangat miris. Kata banyak orang-orang awam yang mereka dibodoh-bodohi. Mereka meyakini itu berkah. Padahal jika kita cari dalil dari Al-Quran atau hadis, tidak ada. Jadi kita harus tetapkan terlebih dahulu. Jika sesuatu kita tetapkan sebagai benda berkah, maka harus ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, ahlan wa sahlan, kita terima. Seperti air Zam-Zam, barokah, ada dalilnya. Seperti masjid berkah, tempat berkah, ada dalilnya. Kemudian Ka'bah, ada dalil berkah. Harus kita datangkan dalil. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita telah menetapkan sesuatu memiliki dalil menunjukkan itu berkah, maka cara ngalap berkahnya pun harus ada dalilnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita sampaikan sebelum kita jelaskan lebih lanjut, setelah kita tahu bahwa menetapkan suatu benda sebagai benda yang berkah harus ada dalilnya, maka kita harus tahu agar kita tidak salah kaprah. Jadi keberkahan itu hadirin ada dua macam. Ada yang muntaqilah atau bisa berpindah, dan ada yang maknawiyah. Dia berkahnya itu abstrak secara maknawi. Adapun yang berkah muntaqilah bisa berpindah itu adalah keberkahan tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keberkahan yang muntaqilah bisa berpindah. Artinya kalau kita sentuh, maka tangan kita kena berkah. Terdapat berkah. Dan keberkahan ini yang muntaqilah ini atau zat yang muntaqilah ini hanya ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan benda-benda peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, para ulama mengatakan sudah hilang. Tidak ada lagi. Yang dinisbatkan katanya ini adalah rambut Rasul, pakaian Rasul semuanya kadzib, kata para ulama. Bohong, tidak benar karena tidak ada asal usulnya, tidak ada sanad yang sahih darinya sehingga tidak bisa. Dan sangat mengherankan, negeri di mana Nabi SAW tinggal tidak ada. Tidak ada, wah ini anunya Rasul ini seterusnya. Tapi di negara-negara lain itu sangat banyak sekali rambut Rasul, saya sampai di beberapa negara tanpa kita ketahui asal usulnya. Sehingga jangan sampai kita mudah percaya, ma'asyiral muslimin, karena kata para ulama yang mereka sangat paham bagaimana sejarah Nabi mengatakan sudah hilang, sudah tidak ada. Jadi keberkahan yang ada pada Rasul tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Kemudian ada keberkahan yang ma'nawiyah. Keberkahan yang ma'nawi. Nah ini, ma'asyiral muslimin, adalah keberkahan tadi yang sudah ditetapkan oleh dalil, seperti Ka'bah berkah, masjid berkah, Al-Quran berkah. Tata cara ngalap berkahnya ini kata para ulama harus ada dasarnya juga, harus ada dalilnya. Karena kita bahas agama. Sekarang bagaimana pendapat Anda? Jika ada orang tiba-tiba datang ke masjid, kemudian dia jilati lantai-lantainya, kemudian tembok-temboknya dia jilati, kemudian kaca-kacanya dia jilati. Kemudian kita tanya, kenapa Anda seperti itu? Masjid berkah. Kita katakan, nah, masjid adalah berkah. Tapi tata cara ngalap berkahnya bukan seperti itu. Bagaimana? Salat di situ. Bagaimana ngalap berkahnya? Ibadah di situ. Berdoa kepada Allah di situ. Al-Quran berkah. Bagaimana cara ngalap berkahnya? Apakah kita jilat-jilati? Tidak. Cara ngalap berkahnya adalah baca. Kemudian direnungi. Kemudian diamalkan. Seperti itu. Ulama berkah. Tapi bagaimana cara ngalap berkahnya? Ambil ilmunya. Ambil akhlaknya. Ambil petua-petuanya. Demikian. Banyak orang salah kaprah ketika ngalap berkah. Dia anggap ulama seperti Rasulullah. Ini tidak benar hadirin. Abu Bakar dan Umar, orang yang paling mulia setelah Rasulullah, tidak ada sahabat, satupun sahabat datang ke mereka, ngelus-ngelus pakaian mereka, kemudian ngambil ludah mereka, kemudian ngambil bekas air mereka. Tidak ada. Betul kita harus muliakan ulama. Betul ulama itu bagaikan mahkota di atas kepala kita. Tapi cara kita memuliakan mereka tidak boleh melampaui batas. Seakan-akan kita menjadikan mereka sebagai Tuhan yang disembah, waliyadzubillah. Demikian juga ma'asyiral muslimin, Ka'bah berkah. Lalu bagaimana kita ngalap berkahnya? Berdoa di situ. Tawaf di situ. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Hajar Aswad berkah, na'am. Bagaimana ngalap berkahnya? Cium kalau memungkinkan. Sebatas itu saja. Selain itu tidak ada. Selain itu tidak ada. Sebatas itu. Dan yang lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Jadi sebetulnya panjang sekali faedah yang ada di dalam hadis ini. Kami hanya ingin mengingatkan, jangan sampai kita jatuh
kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jatuh kepada hal yang naudzubillah menyebabkan amalan kita batal. Dan ini harus tetap disampaikan, sekalipun banyak orang yang menentangnya, kebenaran tetaplah harus disuarakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua, kaum muslimin semua, kaum muslimat semua dari segala hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk belajar ilmu agama semakin dalam agar kita tidak mudah dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang meraup keuntungan duniawi atas nama agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wan ya qadiyal hajat rabbana ihdina siratakal mustaqim Allahumma ja'alna hudatan muhtadin ghaira dhalin wala mudillin Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma inna nas'alukal huda wat taufiq was sadad fi sirri wal alaniyah Allahumma waffiqna Allahumma saddidna Allahumma aslih qulubana Allahumma aslih qulubana wa aslih a'malana Allahumma tahhir qulubana wahsun furujana Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة